87,6 Persada FM, media informasi dan hiburan keluarga Anda. Mitra Persada masih di program informasi Suara Persada di siang hari ini. 2 minggu yang lalu Mitra Persada kami sudah share informasi juga terkait dengan update informasi untuk Anda per 2 minggu sekali. Itu ada terkait dengan trading. Nah, kalau minggu lalu Mitra Persada update informasinya luar biasa yang terkait pentingnya bekal trading, ya sempat kita bahas begitu ya, mindset atau psikologi dan money management atau pengelolaan uang. Hari ini kita akan belajar, kita akan bahas tentang strategi atau teknik dasar trading bersama dengan Pak Yoyo Catur Utomo yang sudah hadir melalui sambungan Zoom siang hari ini. Kita sapa beliau yang sudah hadir via Zoom. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yoyo. Selamat siang Kak Risa ya. Selamat berjumpa kembali dengan saya. 2 minggu yang lalu kita sudah juga belajar bareng di Betul. Ada FM juga ya. Iya. Saya masih awam begitu, jadi belajarnya pelan-pelan aja Pak Yoyo ya. Karena semuanya sambil belajar ini Pak Yoyo ya. Ya. Nah, dalam memulai sesuatu Mitra Persada sungguh bijak kalau kita selalu berawal dari sebuah teknik dasar. Nah, teknik dasar ini sering dilupakan atau mungkin salah jalan begitu sehingga akibatnya bisa fatal jika kita sudah merasa bisa menguasainya. Padahal apa yang kita lakukan selama ini kurang tepat. Nah, pas Pak Yoyo ya, siang hari ini kita belajarnya seputar teknik dasar strategi trading secara manual maupun otomatis Pak Yoyo. Untuk awal jumpa saja dengan teman-teman yang sekarang ini juga menyimak dialog kita melalui Facebook dan juga YouTube Radio Persada FM. Apa yang disampaikan Pak Yoyo terkait dengan teknik dasar strategi untuk trading ini secara manual dan juga nanti otomatis begitu. Oke. Teknik dasar ya, juga bisa dikatakan sebagai strategi dasar. Tentunya untuk kesempatan kali ini kita nggak cukup ya untuk mendetailkan, mungkin bisa di privat ya, privat edukasi privat saya, hanya setiap Kamis jam 12 siang, tapi paling tidak saya akan memberikan gambaran umum ya tentang strategi dasar itu. Jadi di dalam trading itu punya yang selain kemarin psikologis dan money management, kali ini kita masuk pada strateginya. Strateginya ada 2 golongan besar, satu fundamental, yang kedua adalah technical. Ya. Di strategi fundamental itu salah satunya adalah kita mempelajari berita atau news. Yang kedua kita mempelajari rilis berita dalam kalender ekonomi dunia. Nah, untuk yang strategi technical itu dengan ada 2 golongan juga ya, golongan dengan menggunakan indikator dan juga ada yang tipe tanpa menggunakan indikator. Nah, di sini gambarannya seperti ini. Kalau misalkan di fundamental itu ada website yang bisa membantu kita untuk melihat kalender ekonomi dunia ya, dan juga banyak aplikasi di Android juga ada. Salah satunya di dalam website itu ada forexfactory.com ya. Di sana ada jadwal-jadwal setiap negara merilis data ekonominya, termasuk pidato. Setiap negara ya, setiap negara itu pasti merilis itu ya. Oke. Terus kemudian di sana juga ada nilainya. Jadi nilai dari berita atau kalender atau jadwal ekonomi dunia itu punya nilai low impact, kalau punya pengaruh kecil ya, low impact, kemudian medium impact, yang paling sangat berpengaruh itu namanya high impact ya, berpengaruh sangat tinggi. Dan di situ kita rilis, di sana ada yang namanya previews, kemudian forecast, dan kemudian aktual. Sebelum rilis data itu keluar, itu kita mempelajarinya previews dan forecast. Previews itu data yang sudah lalu dirilis, forecast itu harapan atau prediksinya. Kemudian setelah aktual itu muncul, nah nanti ada keterangan, misalkan bila aktual lebih tinggi, misalkan seperti tingkat pengangguran yang ada di Amerika, itu ya namanya NFP atau non-farm payroll, itu dirilis biasanya tiap
awal bulan di hari Jumat malam itu ada nota merah. Jika misalkan itu dirilisnya lebih tinggi, ya, maka berarti jumlah penganggurannya lebih banyak, otomatis nanti mata uang Amerika itu akan cenderung turun. Itu cara analisa secara fundamental. Nah, sedangkan cara untuk yang teknikal itu dengan indikator. Ada yang indikator ada 2 golongan juga. Ya, indikator dengan tren, golongan tren. Jadi indikator itu menunjukkan sinyal kecenderungan harga yang tajam, trending ya. Terus juga indikator yang menunjukkan seperti osilator. Osilator itu jadi teknik trading itu kalau teknikal ada 2, berdasar tentang tren, dan yang kedua adalah berdasar dengan ring harga. Jadi ini yang harus dipahami ya, yang harus dipahami oleh pemula ini ya. Ya. Jadi kalau kita menganut trending, itu orang kita bahasa sehari-hari itu sekarang ini Lombok lagi naik misalkan. Betul. Berarti kita ikut aja nih, trennya naik. Trending ya. Yang lagi ngetren apa gitu ya. Ikut-ikutan beli ya. Jadi semakin banyak orang yang beli, harga itu justru semakin naik tinggi. Nah, disitulah para penganut dari trader trending itu bekerja. Jadi setelah ada tren naik, dia ikut naik. Ada juga yang tren ring ya, atau ranging kalau mereka. Kalau ring itu yang seperti apa itu, Pak? Seperti ini, Lombok sudah naik, biasanya tahun lalu naiknya 100.000 sudah mentok. Oke, ditunggu 100.000 setelah itu jual. Jadi menunggu tinggi, kemudian dia transaksi sell. Ya, cari harga yang pas ya, yang sesuai dengan yang atau nunggu yang harga paling rendah, dia buy. Tapi kalau yang trending tadi, ya nggak nunggu. Jadi ketika tren naik dia langsung buy di situ. Yang baik yang mana Pak Yoyo? Yang bagus yang mana? Dua-duanya baik. Asalkan ketika kita melakukan eksekusi itu tepat pada titik harga yang pas. Ya. Tapi karena sekarang ini kan serba instan nih Pak Yoyo. Ya, orang mikirnya dapat duitnya biar instan, terus biar langsung dapat banyak gitu ya. Cenderung orang ngikutin ke tren ya Pak Yoyo ya sekarang. Yang lagi tren apa gitu ya. Cuman kan semuanya punya probabilitas. Betul. Kalau kita pas ngikutin tren, ya pas ternyata trennya itu pas di ujung tren ya. Kita beli di sana, kemudian harga turun kan kita juga capek deh gitu ya. Mengalami keuntungan di situ. Jadi pada titik-titik itulah trending maupun ranging itu punya support dan resisten. Jadi ciri dari strategi teknikal itu punya support dan resisten. Apa sih support dan resisten? Itu setara dengan permintaan dan penawaran. Penawaran dan permintaan atau supply and demand. Jadi setiap hukum ekonomi itu punya permintaan dan penawaran. Betul. Nah, di dalam strategi teknikal itu kan sebenarnya kita mempelajari grafik-grafik ya masa lalu ya, grafik-grafik yang sedang terjadi sekarang dan masa lalu. Kenapa sih grafik itu kok banyak sekali pola-pola atau bentuk-bentuknya begitu ya? Nah, bentuk-bentuknya itu ada yang para ahli itu menciptakan indikator dari bentuk-bentuk kebiasaan masa lalu itu harga, dan juga para ahli memberikan sebuah teori-teori tanpa indikator juga ada. Nah, harga-harga yang sudah terbentuk di masa lalu itu namanya jejak-jejak dari transaksi supply and demand-nya pasar. Jadi gambarannya begini nih, kalau tanpa teknik tadi kan saya tanpa indikator dengan indikator ya, indikator itu misalkan strength index itu tipe dari ranging atau osilator atau yang kita nunggu di atas. Betul. Nah, RSI itu ada levelnya, misalnya kita setting level 80 sampai 20. Nunggu sampai 80, kemudian kita sell. Nunggu sampai 20. Yang standar misalkan yang dibilang Pak Yoyo standar 80 tadi itu yang bikin siapa Pak standarnya? Nah, kita bisa setting ya, RSI itu relatif indeks ya, harga relativitas dari kekuatan indeks pasar, relatif strength index ya. Berarti harus update informasi tiap hari dong ya terkait dengan standar itu tadi. Enggak juga sih. RSI itu bisa misalkan pakai Android pun bisa kita pasang indikator RSI. Nah, di situ kita setting mau 70-30, mau 80-20 juga bisa. Kita
nggak perlu melihat update. Kalau kita fokus ke teknikal kan fundamentalnya nanti ada agenda kalender sendiri ya. Misalkan untuk kalender ekonomi masih nanti lah setengah 9 begitu. Ya berarti sekarang kita mau ngapain ya? Nggak ada, kita siap-siap dengan menggambar teknikal, karena di dalam fundamental itu masih kurang lengkap kalau kita tidak lengkap dengan teknikal, karena di fundamental kita nggak tahu targetnya di mana, stop loss-nya di mana, dan kita mau masuk harga di mana. Saya lanjut untuk yang tanpa indikator tadi, di mana baik indikator maupun tanpa indikator itu adalah hasil dari analisa data sebelumnya. Disitulah jejak-jejak para pembeli dan penjual terjejak ya, tergambarkan terrecord gitu ya, terekam gitu ya. Jadi ketika terrecord itu, misalkan begini, kalau tanpa indikator kan ada bentuk gunung gitu ya, puncak. Harga itu ada gini ya, trafiknya naik gitu ya, gitu ya. Terus turun lagi puncak, ya puncak pertama. Kemudian muncul lagi puncak kedua. Nah, ketika puncak pertama itu lebih tinggi daripada puncak kedua, di garis antara puncak yang atas tadi dengan puncak kedua di garis, berarti ini trennya turun. Nah, kenapa kok puncak-puncak ini? Disitulah terjadi support dan resistennya, di mana puncak pertama tadi kenapa kok nanti akan menjadikan, kalau misalkan di atas menjadi resisten, kalau di bawah itu lembah, dari lembah yang dalam, terus lembah yang kedua lembahnya lebih atas lagi, ditarik garis dari bawah ke atas, itu menunjukkan nanti support. Nah, kasarannya begini, kalau kita dengan bahasa sehari-hari ya, ketika kan banyak orang yang jual beli gitu. Nah, pas di puncak harga ini ada orang yang jual di sana, ada yang jual dengan jumlah yang besar misalkan. Ternyata harga turun, otomatis kan yang jual itu kan punya stok di sana, punya posisi di sana. Nah, otomatis market ini akan mencari terus ke bawah harga yang murah dulu. Setelah harga yang murah-murah itu habis, otomatis kan harga naik lagi karena ada permintaan beli di atas tadi. Kembali lagi gitu ya, kembali lagi ke harga yang tadi seperti itu. Sifat-sifat support resisten itu kenapa support resisten itu selalu ingin didekati oleh harga, setelah dekat itu ingin disentuh, atau bisa juga setelah disentuh ditolak, dan setelah itu bisa juga ditembus. Itu psikologis pada support resisten itu, di mana banyak orang yang kececeran jual di sana masih ada posisi belum sempat close, ada yang banyak beli di sana juga belum sempat di close, nanti harga akan cenderung ke sana gitu. Jadi seperti itu ya, itu berarti teknik atau strategi dasar yang harus dipahami dalam trading ya. Itu harus dipahami dulu gitu ya, sebelum kita berlanjut. Yang paling trennya itu kemana kita harus jadi harus paham dulu gitu ya, paham dulu. Kalau kita mau belajar trading gitu. Kalau sekedar tren tinggal kalau misalkan trennya turun itu puncak yang atas tadi di garis ke puncak yang bawah di garis berarti trennya turun. Kalau membentuk lembah itu ada nggak lembah yang lebih rendah daripada lembah terakhir, garis berarti trennya up. Terus kita nanti harus sesuaikan dengan kalender ekonomi atau news yang ada. Misalkan kemarin FOMC ya, itu Fed atau bank sentralnya Amerika sana mengumumkan ya, para petingginya itu rapat namanya FOMC itu mengumumkan misalkan tidak ada kenaikan suku bunga, belum ada rencana kenaikan suku bunga. Nah, itu akan pengaruh melemahnya US dollar seperti itu. Nah, itu harus seperti di sana. Ada keterangannya kok, nanti bisa diterjemahkan. Itu nanti step by stepnya bisa dipelajari untuk seorang pemula ya Pak Yoyo ya. Oke. Jadi tentu saja seperti yang Anda tahu 2 minggu yang lalu kita sudah banyak belajar juga tentang awal-awal bagaimana kita mengenal trading ya Pak Yoyo ya. Kan kemarin juga disebutkan tentang tool trading. Nah, kalau detailnya seperti apa Pak Yoyo tool trading itu Pak Yoyo? Tool trading inilah sebenarnya untuk hasil dari para profesional atau para expert trader. Itu diaplikasikan dalam sebuah software gitu ya. Jadi misalkan ada softwarenya gitu ya Pak ya. Ada yang ahli begitu, atau ada teori tertentu begitu yang sering benernya, kemudian dibuat sebuah softwarenya. Nah, para trader pemula ataupun yang sudah expert sekali itu bisa ngikutin trading tool ini. Kemudian Pak Yoyo, setiap kita melakukan pekerjaan apapun gitu ya, apalagi trading seperti ini kan pasti ada risikonya ya Pak Yoyo.
risikonya. Iya, pasti. Nah, kalau kita caranya mengelola risiko dalam trading itu seperti apa Pak Yoyo? Ya, ada banyak cerita dari banyak teman-teman itu mungkin saling curhat begitu ya. Oh ini loss, ini saya untung dan lain sebagainya. Ada karakter beberapa teman trader itu yang saya tangkap di sini dan juga peserta-peserta seminar saya yang kebanyakan mereka mendapatkan keuntungan itu dari karena dia rajin stop loss. Yang kedua, dia konsisten menerapkan sistem yang dia pelajari. Misalkan sistem pakai indikator RSI tadi ya. Dia konsisten setiap 80 sel, setiap 20 dia buy, terus kemudian dipasang stop loss. Ada dua itu. Dia selalu memasang risiko terbesar dalam tradingnya, yaitu stop lossnya selalu dipasang. Yang kedua konsisten terhadap sistem yang dia Jadi konsisten itu penting ya berarti Pak ya. Konsisten kita dalam trading itu penting ya berarti. Sebenarnya tidak hanya dalam trading ya, dalam pekerjaan. Oh iya betul. Iya. Ada jual bakso itu setiap jam 7 sampai jam 8 selalu lewat depan rumah gitu ya. Kalau dia jam 4 sore lewat, kadang jam 10 malam lewat, ya beli bingung gitu ya. Betul. Nah, kan biasanya betul. Aja jam 8 ada yang lewat bakso enak. Nah, kadang itu konsistensi. Iya. Oke. Di dalam pengelolaan risiko itu tadi kan salah satu solusi dari data yang teman-teman ya. Nah, pengelolaan risiko yang konkret itu ya selalu ada pembatasan risiko atau stop loss. Ya, dengan ketika kita beli atau jual ternyata salah, ya kita harus berani mengakui kesalahan dan menerima kerugian. Betul. Mending menerima kerugian di awal sekarang, kita analisa lagi lebih fresh. Jadi biar belajar nggak rugi lagi nanti gitu ya, daripada kebablasan. Berlarut-larut kerugian itu. Betul. Tetapi ada yang lebih expert lagi sebenarnya dilakukan oleh para hedge fund ya. Hedge fund itu pengelola keuangan besar termasuk perbankan itu dia melakukan locking. Sebenarnya tujuan dari feature atau perdagangan berjangka ini awalnya adalah locking. Locking itu hedging. Hedging itu bahasa Indonesianya lindung nilai, mengunci. Misalnya begini, ada yang jualan minyak ya, minyak secara real begitu. Kemudian dia kontraknya minyak ini sudah deal sekarang, kontraknya harganya $50 per barel. Padahal akan dibayar itu nanti atau proyeknya itu jalan 6 bulan lagi atau 7 bulan lagi. Nah, kita kan spekulasi harga ya, kalau misalkan 7 bulan lagi harganya $50 per barel, kalau misalkan jadi 100 kan rugi dealnya. Betul. Untuk mengamankan nilai $50 per barel itu, mereka beli stoknya minyak sekarang $50 per barel, beli, kemudian sell, jual di feature di berjangka ini. Jadi ketika misalkan di feature-nya rugi, di sininya untung begitu. Itu hedging, lindung nilai. Biar harganya tetap stabil. Betul. Itu jadi tujuan awalnya dengan hedging itu. Nah, itu ada sedikit juga rumit berarti Pak ya. Kita harus ngerti satu-satu gitu ya. Kita harus bisa memperkirakan juga kalau di trading seperti itu ya Pak ya. Ya, yang saya maksud dengan locking itu tadi, kita bisa beli dan jual. Kan gini, ketika kita salah nih buy gitu, ternyata harganya turun, nah kita bisa jual juga, itu namanya locking. Tapi ini hanya diperuntukkan yang sangat profesional, yang untuk pemula jangan dulu. Sebaiknya stop loss salah ya sudah selesai. Betul. Nah itu untuk orang-orang yang punya permodalan besar, untuk tujuannya sebenarnya hedging itu tadi, lindung nilai. Kalau yang berikutnya yang pasti adalah kekuatan modal. Betul. Modal penting ya itu ya. Kekuatan modal ya. Jadi mengelola risiko, gimana bisa risikonya kecil ya, modalnya yang banyak dengan manajemen yang bagus. Walaupun modalnya 1 miliar tapi lotnya 50 lot ya sama aja, tetap aja risiko tinggi gitu. Kalau misalkan modalnya 1 miliar, lotnya 1 lot, modalnya 1 miliar, ya itu baru aman. Contohnya seperti itu. Tapi memang setiap pekerjaan itu ada resikonya masing-masing loh Pak Yoyo ya. Jadi kalau misalkan memang sudah niat trading ya harus bisa menerima dan siap
untung dan rugi seperti yang kita bilang 2 minggu yang lalu Ya, Pak ya. mindsetnya itu harus saya awal. Kan nggak selalu kita ikut trading itu untung terus gitu ya. Ada Ya, kadang kalanya kita memang up down lah ya istilahnya gitu Pak ya. Kalau bakso aja kalau nggak Untung laku, rugi tetap gitu. pulang dengan rugi gitu. Betul. Pak ya, kalau kita boleh tahu nih untuk belajar trading yang mulai dari pemula nggak ngerti apa-apa gitu Pak ya sampai tahu dan mengerti ini berapa lama sih biasanya? Sebenarnya ini sangat Mhm. relatif ya, relatif, tapi bisa diestimasi. Relatifnya itu karena harus sesuai dengan penguasaan diri masing-masing. Seperti pengakuan salah itu kadang kan banyak orang yang nggak mau saya dikatakan salah. Betul. Seperti halnya tidak serakah, itu kan nggak semua orang serakah atau enggak itu manusiawi ya kata Betul. orang manusiawi. Betul. Untung $100 gitu kurang sehari, pengennya 300. Ya, sifat dasar manusia ya gitu. Ya, karakternya itu sendiri. Iya, Tapi betul. itu semuanya bisa dipercepat sebenarnya dengan trading tool tadi. Trading tool tadi betul yang kita bilang Trading tadi tool tadi. gitu ya. Kalau kita banyak sekali baca-baca buku dan lain sebagainya, sebenarnya itu nanti kalau sudah punya satu jurus yang sudah terbukti, baru baca yang lain nggak masalah. Kalau yang satu jurus saja belum bisa membuktikan, baca yang lain nanti bingung. Metode A ngomongnya B, metode B ngomongnya C, dan hasilnya akhirnya kita bingung di dalam penentuan beli atau jualnya di trading itu. Oke. Nah, untuk mempercepat itu dengan trading tool yang saya sebutkan tadi, dan salah satunya nanti malam itu ada edukasi. Ada edukasi. Tinggal ngikutin saja. Kenapa cepat? Mbak Risa misalnya nggak ngerti itu fundamental, Iya. Masih belum paham gitu ya. Belum paham ya. Masuk aja websitenya, kemudian wah ini ada trading sentra di sana. Oh, arahnya ke atas berarti belinya di sini. Kalau terlalu jauh dengan yang angka birunya ya jangan beli dulu. Ya, arahnya targetnya ke sini, stop loss jelas di sana. Tinggal ngikutin itu aja tiap hari. Udah. Jadi nggak perlu belajar apa-apa, tinggal belajar ngikutin orang. Kan nggak susah kan Pak? Tapi ngikutin itu juga mesti paham loh Pak ya. Nanti kalau ngikut-ngikut aja kita nggak paham kan ya aneh gitu kan. Ya, gitu. Minimal kita ada dasarnya lah Pak ya kalau itu ya. Kita ada dasarnya mengerti gitu ya. Kalau cuma ngikut-ngikut aja takutnya nanti kebablasan loh. Kemudian berapa mungkin bisa diinformasikan Pak ya, berapa sih minimal modal kita untuk trading memenuhi kebutuhan hidup lah for living istilahnya seperti itu Pak ya? Ya itu tergantung kebutuhan hidupnya ya. Misalkan di Blitar ya katakanlah uang 1,5 juta bisa butuh hidup ya kayaknya ya. Iya. Mepet juga. Ya. Mepet juga. 2 juta lah, jangan 1,5 juta, 2 juta lah, 2 juta lah. 2 juta. 2 juta lah. 5 juta lah ya. Di apa? Nanti kita dimarahi orang Blitar lah nanti. Di Blitar sudah up 2 sampai 2,5 buat hidup Pak sekarang. Yang mahal itu kan gaya hidupnya bukan kebutuhan hidup. Betul. Anda betul ya, Pak ya. 5 juta misalkan. Ya. Trading itu paling nyaman. Kita profit 3-5% itu sebenarnya sudah bagus. Oh, 3-5% sudah bagus. Oke. Sudah bagus sebenarnya. Jadi kan banyak yang serakah itu yang banyak. Iya, kadang-kadang nggak terima Pak kalau dapatnya cuma segitu ya. Biasanya lebih gitu. Lombok dan sebagainya. Tapi kan berpikir misalkan kalau konvensional saya butuh gudang, butuh karyawan, butuh ngirim-ngirim. Ini terus tinggal sambil lihat TV aja. Aji mumpung ya nggak keluar biaya produksi lagi soalnya. jadi apa saja bisa. Gitu. Betul. Kalau 5% ya disyukuri lah gitu. Iya. Nah kalau kita bisa hitung sendiri kalau 5 juta kebutuhan hidupnya 5%-nya ya berarti 100 juta yang dibutuhkan. Tapi kalau nanti lama-lama menjadi lebih expert kan kadang modal itu begini loh. Iya. Ya ada orang yang punya uang yang 1 miliar kayak 10 miliar kayak, tapi dipakai di trading hanya 50 juta ya 100 juta. Itu jadi sangat relatif juga modal minimal modal yang dimaksud gitu. Mungkin orang menganggarkan bahwa saya punya nanti bisa saya deposit lagi. Kalau yang aku ini pas-pasan banget, saya mau ngumpulin duit nanti untuk trading kan ada yang seperti itu. Iya ada. Makso itu Pak.
Maksa itu. Banget, ya. Maksa banget. Ya nggak apa-apa kalau memang seperti itu ya kerjanya adalah. Tapi bahaya kalau yang maksa banget itu bahaya Pak Yoyo. Soalnya dia belum Ya, tapi siap kan, belum siap untuk rugi, soalnya dia pengennya sudah untung aja kalau sudah maksa gitu ya. kan dari tabungan bukan dari mana-mana gitu. Kan Oke. dari tabungan. Iya, tapi ternyata belajar trading tuh juga walaupun kayak Pak Yoyo mudah, tapi memang harus benar-benar paham. Kalau nggak paham gitu ya, resiko juga nih, resiko kesel sendiri gitu ya. Kita kok kayak gini terus ya belajar nggak bisa-bisa ya. Terus kemudian gini Pak Yoyo, sebelum kita ada ngobrol sama Pak Yoyo kayak gini terkait trading, sudah banyak berseliweran informasi-informasi terkait bagaimana cara belajar trading di YouTube, kemudian di mana lah sekarang media sosial kan banyak gitu Pak ya, nggak hanya Ya, YouTube aja. betul. Tapi kadang gimana ya ngomongnya, sanksi gitu loh ya. Kita mau belajar trading tuh yang bijak, nggak kalau bahasa Jawa nih Pak Yo bilangnya kemrungsung atau apa ya namanya ya. Ya gitulah kan. Ya banyak yang belajar tapi kok nggak bisa. Nah itu dia, karena gitu ya. terburu nafsu belajarnya gitu ya, akhirnya malah nggak bisa, bubrah semuanya belajar tradingnya. Terus sebenarnya secara kalau menurut Pak Yoyo nih ya, belajar trading yang bijak itu bagaimana gitu loh, biar kita nggak pusing malah gitu ya. Bidang apapun kalau misalkan Mbak Risa pengen diet gitu ya, Betul. gitu ya. Nge-gym dewe ambek nge-gym dilatih orang kan beda ya. Oh beda, hasilnya pasti itu juga beda. Itu kadang begitulah. Sudah banyak buku gym dibaca-baca, dipraktekkan sendiri. Kok nggak cilik-cilik ya katanya. Nah, disitulah pentingnya mentor, Mbak Risa ya. Mentor itu penting, yang melatih itu. Ya kita jangan melihat pelatihnya seperti kita di SMA ataupun di kuliahan, uang dosen gua aja masih naik sepeda motor kok dia ngajarin saya, tidak seperti itu ya. Betul. Dari apa-apa yang dikatakan itu coba kita lihat apa materinya itu yang kita praktekkan. Jadi jangan lihat orangnya begitu. Nah, terus mentor ini juga harus biasanya harus rutin ya. Konsisten ya, adalah konsisten menjadi solusi juga. Ketika itu yang penting tuh solusi tadi tuh Pak Yoyo, karena kita butuh mentor tuh ketika kita mau terbentur karena satu ada problem gitu ya di tengah kita belajar, tuh butuhnya mentor kan hanya untuk cari solusi ya, juga gitu ya. Iya. Menegur, ingetin gitu, mengarahkan. Nanti sampai bisa kita mandiri. Betul. Oke, terima kasih Pak Yoyo informasinya di sore hari ini. Kita belajarnya itu karena trading ya. Kalau trading itu belajarnya harus pelan-pelan sampai ngerti banget gitu loh Pak Yoyo ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen belajar yang detail yang tadi dibilang hari Kamis ya. Jam berapa Pak ya? Hari Kamis? Jam 12 siang. Jadi lewat Zoom ya? Lewat Zoom ya itu ya Pak ya? Zoom nanti bisa interaktif, bisa langsung ngobrol. Oke, gitu. Itu jelas nanti gambarnya bisa. Kalau sekarang kan di radio nggak bisa screen. Betul. Share screen ya. Nggak bisa nih. Iya, karena kita harus live di Facebook dan juga YouTube juga nih ya. Nanti kalau misalkan di Zoom itu bisa. Oke, terakhir Pak Yoyo yang pengen disampaikan untuk masyarakat terkait ini, mesti banyak yang mulai mikir lagi nih. Oh, kalau gitu harus belajar tradingnya bener-bener yang bener-bener gitu ya. Nggak hanya asal belajar aja, harus jelas juga. Ya, pengetahuan tentang teknik dasar juga harus seperti yang tadi bilang Pak Yoyo gitu ya, harus tahu seperti itu. Pengen disampaikan apa nih Pak Yoyo? Iya, trading itu sebuah bisnis ya, bukan main ya, bukan main-main ya. Orang kamu trading di apa yang kan gitu. Bukan game ya ini, bukan game. Ngomongnya kan kamu main gold ya, main emas ya. Kan main ngomongnya saja sudah salah. Dianggap main-main. Trading itu bisnis. Jadi ada strategi-strategi dasar yang harus kita lakukan yang sebenarnya sangat simpel dan mudah. Selama kita bisa membatasi risiko dan bisa memaksimalkan profit, insya Allah keberuntungan atau keuntungan itu bisa teman-teman capai gitu. Ya. Itu aja, dan belajar terus, cari mentor yang bagus. Oke Pak Yoyo, terima kasih informasinya sore hari ini. Insya Allah 2 minggu lagi kita ketemu lagi. Semoga ya tambah semangat aja. Semoga informasi yang tadi disampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang pengen belajar terkait dengan trading ya Pak Yoyo ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yoyo, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi sumber